Salam dan bahagia. Kami Center of Excellence Ki Hajar Dewantara, Fakultas Teknik Universitas Sarjana Wiyata Tamatriswa, ingin menghadirkan pemaparan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Paparan ini berjudul Sinaran Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam MBKM UNESCO. KHD as a human being atau Ki Hajar Dewantara sebagai manusia itu dari sisi manusianya. Beliau hidup di zaman kolonial Belanda dan juga Jepang yang tentu saja represif itu. Namun Ki Hajar mampu memerdekakan pikiran dan tindakan dari gungkungan mindset dan realitas yang sifatnya represif dan intimidatif. Selanjutnya sikap egaliter, yaitu melepas gelar kebangsawanan dan tidak memasang gelar kesarjanaan. Ki Hajar itu sebenarnya terah dari Purwopaku Alaman, namun beliau pada waktu muda itu bergelar Raden Mas Suwardi Suryaningrat, namun kemudian gelar Raden Masnya itu dilepas, ya, bahkan kemudian beliau mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Pun demikian dengan gelar kesarjanaan, kita tahu bahwa Ki Hajar pernah menerima gelar Dr. Honoris Causa dari UGM, namun beliau tidak pernah memasang gelar itu pada namanya. Selanjutnya adalah kemampuan atau kepakaan memotret, memahami kehidupan di sekelilingnya. Ya, beliau tahu bahwa rakyat Bumi Putra pada waktu itu hidup dalam serba kekurangan, kemelaratan dan ketidakberdayaan gitu. Beliau sangat terusik, oleh karenanya kemudian beliau terjun ke bidang politik, kemudian juga ke bidang pendidikan dan kebudayaan. Kinerja Ki Hajar Dewantara, kendel dan bandel di panggung politik dan pendidikan. Gagal sekolah formal di Stopia, namun mampu mentransformasikan kegagalan menjadi kesuksesan di bidang politik, pendidikan, dan kebudayaan. Konsisten, non-kooperatif di tengah kesulitan ekonomi keluarga dan tekanan penjajah. Berlanjut kepada ketaman siswaan. Peserta didik adalah subjek alih-alih objek dalam pendidikan. Jadi siswa ataupun mahasiswa sebagai peserta didik itu adalah subjek yang harus dikenali benar-benar baik bakat ataupun kemampuannya. Kemudian sikap merdeka dalam berpikir dan bertindak. Nah, ini penting sekali, ya, sikap kemandirian atau sikap merdeka, ya, sehingga kemampuan seseorang itu dengan sikap yang merdeka itu dapat lebih objektif, kemudian ya berani dan seterusnya gitu. Yang sikapnya adalah hal-hal yang positif gitu. Berlanjut ke sistem Among, itu antara lain ada Asih Asah Asuh, Cipta Rasa Karsa, Trilogi Leadership, Pancadharma, Trikon, Tripantangan, Tritantangan, Neng Ning Nung Nang, Sariswara, dan seterusnya sebagai metode untuk mencapai keselarasan pengajaran dan pendidikan. Ajaran ketamanissiswaan itu cukup banyak, ya. Di sini hanya kami cuplik sebagian saja. Gitu. Nah, beralih kepada konsep MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan beberapa tahun terakhir ini, ya, disebutkan bahwa kemandirian dalam belajar, ya, itu sama dengan kemerdekaan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Gitu.
Kemudian learning out of campus, ya, belajar di luar kampus. Itu sebenarnya juga selaras dengan ketahanan yang dimana sikap Ki Hajar yang selalu melihat realitas di sekelilingnya itu ditularkan kepada anak didiknya itu supaya peka ya, terhadap kehidupan real di luar kampus. Kemudian integrasi interkoneksi keilmuan. Nah, ini kita tahu bahwa problematika kehidupan saat ini itu semakin kompleks, otomatis memerlukan adanya integrasi dan interkoneksi keilmuan, ya, baik ilmu-ilmu yang serumpun maupun yang di rumpun lain gitu, sehingga itu dipakai sebagai senjata atau upaya untuk memecahkan problematika yang kian kompleks. Sementara itu, UNESCO sendiri mempunyai konsep, yaitu antara lain academic attitude, anti contek, anti plagiat atau plagiarisme, ya. Kemudian learning as teamwork, ya, belajar secara tim gitu. Selanjutnya adalah adaptif terhadap perkembangan iptek. Nah, ini sebenarnya baik tadi konsep UNESCO maupun yang konsep MBKM itu sebenarnya beberapa item pentingnya itu adalah sudah diajarkan oleh Ki Hajar melalui ajaran ketaman siswaan. Sebagai sintesis, pertama dekati dan tumbuhkan rasa cinta dan empati kepada siswa atau mahasiswa atau peserta didik. Kemudian pahami bakat atau kemampuan alami dari siswa atau mahasiswa dan kembangkan critical thinking dan sadar lingkungan. Critical thinking atau berpikir kritis ini sangat penting untuk sebagai alternatif daripada menghafal gitu. Karena dengan berpikir kritis itu memacu pemikiran sehingga kreativitas, inovasi itu akan tumbuh. Kemudian sadar lingkungan ini bermaksud agar siswa atau mahasiswa atau peserta didik itu tidak terkungkung dalam suasana yang sifatnya teoritis gitu ya. Tetapi dia harus juga melihat keadaan sekelilingnya baik di luar kampus maupun katakanlah di lingkungan di masyarakat luas. Demikian paparan berjudul Sinaran Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam MBKM dan UNESCO. Kami Center of Excellence Ki Hajar Dewantara Fakultas Teknik Universitas Sarjana Wiyata Tamsirso mengucapkan salam